Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku, saya akan membuat komentar lagi sedikit tentang kejatuhan atau kekalahan Donald Trump yang kemarin jatuhnya itu agak mengejutkan ya, karena dia yakin sekali pasti menang ya, ternyata takdir bicara lain. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Trump ini bisa kita jadikan sebagai contoh pemimpin yang tidak perlu kita tiru sama sekali ya. Jadi contoh yang buruk dari seorang pemimpin buat presiden-presiden di dunia ini termasuk Indonesia, saya kira bisa mengambil pelajaran dari Trump. Jadi setelah dia jatuh itu muncul banyak sekali masalah-masalah yang akan dihadapi Trump yang mungkin dia memang tidak bisa bertahan. Jadi yang pertama, dia ini dianggap sebagai pemimpin atau presiden yang melakukan obstruction of law. Bahkan kalau saya bilang destruction of law, bukan sekedar menghalangi penegakan hukum, tapi malah menghancurkan penegakan hukum. Misalnya saja, dia ini mencampur tangani urusan-urusan yang mestinya eksklusif menjadi milik departemen atau kementerian kehakiman, tapi oleh Trump itu dibombardir terus sehingga setiap kali departemen kehakiman Amerika itu mau mengangkat sebuah masalah yang merugikan Trump, masa lalu maupun masa sekarang, dia pasti dengan segala macam cara itu menekan, menghardik katakanlah ya, nakut-nakuti gitu. Dan ini saya kira contoh yang sangat buruk ya. Indonesia saya kira ada sedikit persamaan ya. Jadi penegak hukum itu kadang-kadang takut sama eksekutif ya. Dan yang kedua, dia ini ternyata ya bukan bilioner ya, bukan miliarder dalam arti dolar ya, seperti yang dia kemukakan di berbagai kesempatan. Tapi sekarang terkuat tiba-tiba dia itu seorang pengusaha yang bangkrut. Bayangkan beberapa tahun yang lalu dia itu membayar teks itu hanya $750 ya. Jadi kurang sedikit ya dibandingkan seorang penjahit di Chicago atau di New York. Jadi dia itu melakukan tax avoidance ya, betul-betul menghindari pembayaran teks yang amat sangat memalukan ya. Dan ini akan segera menjadi masalah hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Trump. Kemudian dia juga sebagai pemimpin Amerika yang katanya demokratis itu ya, tapi dia mengembangkan rasisme di imigran ya. Kemudian juga bahkan membidik beberapa negara muslim tidak boleh masuk dan lain-lain ya. Bahkan yang lebih gawat lagi, untuk menghalangi masuknya orang Meksiko ke Amerika, dia membuat Trump Wall ya. Rencananya 2.000 mil ya, biayanya kalau tidak salah $180 miliar ya. Saya lupa, tapi cukup banyak ya. Kemudian sekarang mangkrak 600 mil ya. Kemudian sekarang mangkrak. Saya juga kadang-kadang ingat jangan-jangan ibu kota baru yang mau dipindah Pak Jokowi ke Kaltim itu juga sepertinya mau mangkrak ya. Nah kemudian ya, dia ini dianggap pemimpin yang mengidap pathological liar ya, seorang penipu patologis. Jadi rasanya badannya itu nggak enak kalau tidak menipu, tidak berbohong. Ini bagi kebanyakan negarawan, presiden yang ada di muka bumi ini memang ekstrim, bohongnya itu ekstrim ya. Kalau bohong ala kadarnya ya, seperti Stone itu seorang wartawan filosof mengatakan all governments lie, semua pemerintah itu bohong ya. Cuma bohongnya itu ada bohong ya, bohong ala kadarnya, ada bohong agak lumayan, dan ada bohong fundamental yang menghancurkan kepentingan publik. Nah, Trump itu termasuk pathological liar yang berbohong yang menghancurkan kepentingan Amerika, kepentingan bangsanya. Dan kemudian bahkan ya, sebenarnya dia disebut itu immoral man, ya. Manusia immoral, manusia yang rusak akhlak, ya, yang memang memalukan bangsa Amerika. Nah, sekarang masalahnya, ya, saya ingin membacakan sebuah ayat
di surat Ali Imran ayat 26 itu Allah berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah, engkaulah pemegang kekuasaan sejati yang memberikan secuil kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki dan akan engkau cabut lagi dari siapapun yang engkau kehendaki. Ya Allah, sang pemegang kekuasaan, engkau memuliakan seseorang yang engkau kehendaki, tapi juga bisa menghinakan, menistakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah ya Allah segala macam kebaikan, dan sesungguhnya engkau atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Kejatuhan Trump ini itu memang mungkin yang paling berat. Dikatakan bahwa di Amerika belum pernah ada presiden masuk penjara. Karena kerusakan Amerika akibat perilaku yang luar biasa dari Trump, maka Trump bisa bebas. Untuk pertama kalinya nanti presiden Amerika bisa berakhir di balik jeruji gitu, karena kencurkakannya, karena kerusakan akhlaknya, karena seksismnya, ya, seksis yaitu rasismenya, rasis, ya, dengan hate, ya, benci kepada lawan, dimusnahkan semuanya gitu. Jadi seperti autokrat atau bahkan seperti diktator. Ya. Nah, jadi menurut saya ini pelajaran bagi kita. Jadi sekarang yang sedang berkuasa itu tolong ya Pak Jokowi, Pak Luhut dan lain-lain ya, Anda itu pasti selesai. Nah, karena itu tolonglah tinggalkan legacy yang bagus. Jadi yang menimpa Trump bisa menimpa siapa saja. Ya. Kita bisa melihat sejarah bagaimana para diktator itu jatuhnya terjerembab, ya, terhina, ya, dilupakan orang. Ya. Bukan saja di barat, di timur, tapi juga di kawasan ASEAN ini pun, di Asia Tenggara kita juga melihat contoh-contoh yang sangat memilukan itu. Jadi semampang masih ada waktu, Pak Jokowi, Pak Luhut, dan juga ya menteri-menterinya kadang-kadang juga malah ingin memecah belah juga. Saya masih ingat dulu ada menteri yang petentang-petenteng gitu. Prabowo menang di daerah yang garis keras, yaitu Banten, kemudian Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan lain-lain. Ini kata-kata seperti ini tidak harus sama sekali haram itu keluar dari seorang mulut pembantu presiden ya. Jadi sekarang ini pun kita bicara rekonsiliasi ya. Jadi nggak jelas lagi apa yang mau dijalankan karena simpang siur itu. Tapi paling enggak sekali lagi saya mohon ya bahwa Quran sudah mengingatkan kita bahwa kekuasaan hanya sementara saja, bisa dicabut kapan saja, ya, dan orang bisa kelihatan mulia kapan saja, tapi juga bisa jatuh terhina kapan saja. Jadi yang saya katakan ini hanya mengharapkan karena kepulangan Habib Rizik ini lantas bukan menjadi sesuatu yang sesungguhnya akan ada titik temu supaya tidak lagi bangsa ini terpecah, tapi malah sepertinya sebaliknya yang terjadi. Jadi saya mohon ya, ini kita adem pause dulu ya. Ya jadi 1-2 minggu ini ya pemerintah jangan banyak ngomong, kalau ngomong keliru lebih gawat lagi itu. Dan sebaliknya juga 1-2 sudah mau menunda reuninya itu sudah sangat bagus itu supaya ada semacam pendinginan itu. Dan mudah-mudahan kalau kita ingin betul-betul tidak sekedar rekonsiliasi, tetapi seperti Afrika Selatan itu ada Commission of Truth and Reconciliation. Ya, saya kira kita pun juga ke sana. Jadi kalau rekonsiliasi saling menutup aib itu ngapain ya? Tapi the truth jangan ditenggelamkan. Jadi truth, kebenaran, al-haq ya itu tidak boleh ya kemudian ditutupi, karena kalau rekonsiliasi tapi saling menutup truth, kebenaran ya, itu juga cuma jadi-jadian ya, tidak sesungguhnya gitu.
Jadi saya ya kalau ada waktu akan sedikit membuat komentar bagaimana pentingnya kita bukan rekonsiliasi, tapi sebaiknya dibentuk secara pelan-pelan ya. Ada tokoh-tokoh bangsa ya yang masih kita percaya ya, supaya kemudian ada tim ya untuk melakukan truth and reconciliation. Ya, jadi itu saja sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.